Presiden Joko Widodo memberikan tanggapan terkait proposal Prabowo Subianto perihal konflik Rusia dan Ukraina dalam Forum East Shangri-La Dialog di Singapura. Jokowi menegaskan bahwa proposal itu memang dari Prabowo secara pribadi atas proposal mediasi Rusia-Ukraina Prabowo Subianto yang ditolak oleh Kiev hingga dicap aneh. Jokowi belum memastikan kapan ia akan melakukan pertemuan dengan Prabowo terkait persoalan ini. Diketahui Prabowo hadir dalam gelaran internasional tersebut. Prabowo mendorong ada negosiasi perdamaian dan mengusulkan 5 saran untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina, terutama yaitu gencatan senjata yang hanya sekedar usulan. Tidak ada jaminan Rusia tidak akan tetap menyerang. Kedua, penarikan mundur pasukan Rusia dan Ukraina sejauh 15 km dari posisi serangan masing-masing negara. Itu dari Pak Prabowo sendiri. Tapi saya belum bertemu dengan Pak Prabowo. Nanti mungkin hari ini atau besok akan saya undang menjelaskan mengenai apa yang Pak Menhan sampaikan. Ya. Pembuatan Demilitarized Zone atau DEMEL di wilayah antara pasukan Rusia dan Ukraina. Keempat Menteri Pertahanan Indonesia itu mengusulkan pasukan penjaga perdamaian Rusia. Komentar Menhan Ukraina ini juga menyusul penolakan serupa dari juru bicara Kementerian Luar Negeri Ukraina mengatakan Rusia telah melakukan agresi. Meski menolak rencana perdamaian dari Oleh Nikolenko mengatakan negaranya menghargai perhatian dari Indonesia. Saya sampaikan ya, di Shangri-La Dialog ini tentu bukan pernyataan resmi dari pemerintah bahwa Bapak Prabowo menjadi Menhan. Iya, karena ini para Menhan di beberapa negara bertemu dengan para think tank untuk bicara soal masalah keamanan dan lain sebagainya di sana. Nah, oleh karena itu saya menganggap bahwa apa yang disampaikan atau proposal Bapak Prabowo ini bukan usulan dari Indonesia. Nah, karena kalau usulan dari Indonesia, menurut Undang-Undang Hubungan Luar Negeri, itu disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri, ya, bukan oleh Menteri Pertahanan. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Prabowo, kalau kita dengarkan secara utuh yang disampaikan, dia mengatakan bahwa kami Indonesia ini tidak dalam posisi untuk membenarkan atau menyalahkan salah satu pihak. Kita tidak ada dalam posisi seperti itu. Ini menunjukkan bahwa Pak Prabowo Menhan masih komit dengan politik bebas aktif, dan ini sudah disampaikan. Nah, yang ketiga adalah Pak Prabowo menyampaikan yang dikedepankan oleh Indonesia adalah pengakhiran dari perang, ya, cessation of hostilities. Nah, itu yang menjadi hal yang utama yang kita harus pahami. Jadi pengakhiran perang ini harus dilakukan, dan ini yang berkali-kali Bapak Presiden sudah sampaikan pada waktu G20 dan beberapa kesempatan bahwa perang itu menyengsarakan, dan Pak Prabowo menyampaikan di situ, walaupun dia seorang militer, menyampaikan bahwa perang itu menyengsarakan, harus dihentikan. Nah, penghentiannya ini lalu mengedepankan dialog. Lalu Pak Prabowo mengatakan, nah ini yang mungkin kurang pas gitu ya bagi Ukraina, agar kedua belah pihak mundur 15 km dan membuat zona demilitarisasi seperti yang terjadi di Korea. Nah, permasalahannya menurut saya ini kan bukan sesuatu yang sama dengan Korea, karena berkaitan dengan Ukraina ini ada kekhawatiran dari Rusia bahwa NATO akan melakukan ekspansi. Nah, sementara kalau Ukraina merasa bahwa Rusia itu sudah masuk ke wilayah Ukraina dan akan tanda kutip ya melakukan penguasaan terhadap beberapa wilayah. Prof, tapi menurut Anda kenapa tiba-tiba Pak Menhan Prabowo Subianto mengajukan usulan ini tanpa berkonsultasi lebih dulu? Ini Presiden bahkan akan meminta keterangan Menhan ke depannya. Ini nggak overlapping ya, Prof? Menurut saya tidak, karena begini, ini kan semacam kayak brainstorming ya,
di mana para menteri pertahanan itu membicarakan masalah security dengan para think tank. Para think tank mendengar dan kemudian bertanya,